Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha segala-galanya ya, pengasih, penyayang, pemurah, kuasa, pengampun ya. Pokoknya maha segala-galanya, yang sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, yang mana kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Tentunya kita berharap semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa dalam layar monitor adalah posisi berada di sawah ataupun di peladangan ya. Situ ada yang lagi menanam padi, ada yang menanam jagung, dan juga ada yang menanam singkong ya. Karena sebagian besar penduduk negara Indonesia ini adalah hidup di desa dan bercocok tanam ataupun menanam padi dan juga jagung, singkong, dan lain sebagainya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hidup dan kehidupan kita ini, maka kita hendaknya mengikuti jejak Rasulullah SAW ya. Karena pada diri Rasulullah SAW ada keteladanan ya, yang wajib kiranya untuk kita ikuti ya. Itu seperti halnya sudah disampaikan ya, bahwasanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya keteladanan Rasul tersebut yang patut kita perhatikan di antaranya adalah akhlak beliau. Dia diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak daripada manusia. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ya, akhlak suatu bangsa itu indah, baik budi bahasanya, maka selamat umatnya seluruh manusia tersebut dan menjadi bangsa yang kuat perkasa. Tetapi jika budi pekerti bangsa tersebut rusak, maka akan rusaklah di hati manusianya tersebut, dan pasti umatnya akan hancur dan mati ya, karena itu sudah merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tentang sifat-sifat yang dimiliki Nabi, di antaranya Nabi mempunyai 4 sifat ya, di antaranya sidik, amanah,
tabligh, dan fatona. Dan ini hakikatnya juga bisa kita contoh, ya. Bisa kita contoh karena sifat-sifat tersebut bisa kita tiru. Misalnya sifat sidik, ya. Kalau Nabi itu insya Allah benar dalam segala perbuatan dan perkataan. Nah, kita hendaknya bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW itu selalu benar dalam segala perbuatan dan perkataan. Ya, kita bukan Nabi, tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menyontoh, ya. Kita bisa mencontoh, ya, Nabi tersebut. Di antaranya kita berbuat yang benar, ya, dan berkata yang benar. Ataupun satunya antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, ya. Baik itu lisan, baik itu suara hati, ya, dan juga perbuatan itu merupakan satu kesatuan. Dan juga itu faktor yang bisa membuat orang itu bahagia adalah, ya, satunya kata hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, kita juga berusaha tentunya, ya, berusaha untuk bisa berbuat yang benar, ya. Kemudian kata-kata kita itu sesuai dengan hati nurani kita. Jangan sampai lain di bibir, lain di hati, jangan. Ya, itu namanya munafik kalau begitu caranya. Ya, kita berusaha untuk memiliki sifat yang berupa sidik, benar dalam perbuatan dan perkataan. Ya, kita contoh. Tentunya ini perlu pembelajaran yang tidak istilahnya itu sembarangan, tetapi itu khusus, ya. Pembelajaran khusus yang kontinu terus menerus, ya, dan berkesinambungan, ya, tidak ada putus-putusnya. Kemudian sifat berikutnya adalah amanah, ya, amanah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu manusia yang dapat dipercaya dalam segala hal, ya, karena dia selalu jujur dan lurus di dalam perbuatannya. Nah, kita tentunya juga berusaha untuk mencontoh, ya, untuk mencontoh sifat-sifat amanah, ya, seperti halnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jujur, kemudian lurus di dalam perbuatannya, ya. Sehingga dengan kejujuran, dengan lurusnya perbuatan yang dilakukan, maka orang-orang akan percaya, ya, dengan adanya kejujuran dan sifat-sifat yang lurus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, orang akan percaya. Jadi orang pun kalau kita mampu untuk bisa berbuat jujur dan lurus, insya Allah, ya, orang pun akan mempercayai kepada kita, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dapat dipercaya. Tentunya kita mencontohnya, ya. Kita mencontohnya supaya kita semua ini pun, ya, selaku umat muslim ini termasuk orang yang dapat dipercaya. Tentunya kepada teman-teman, kepada keluarga, dan kepada handai Tuhan semuanya, ya, dapat mempercayai diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu juga Rasulullah SAW mempunyai sifat tabligh, ya. Tabligh, ya, menyampaikan apa yang telah dipercayakan kepadanya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang untuk disampaikan kepada orang lain. Karena hakikatnya Al-Quran itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk, ya, keselamatan manusia,
di dunia ini demi untuk capai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Rasulullah SAW punya sifat tabligh, yaitu menyampaikan apa-apa yang ada di dalam isi kandungan kitab suci Al-Quran. Jadi dia berkewajiban menyampaikan apa yang sudah dipercayakan Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang berupa Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun sebagai insan pribadi itu pun juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan apa-apa yang sudah kita ketahui, karena hakikatnya ilmu itu tidak boleh istilahnya itu dimiliki kita sendiri, tetapi harus disampaikan kepada orang lain. Sampaikan olehmu walaupun satu ayat, itu kata Rasul. Tentunya yang kita sampaikan tersebut sudah kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan hakikatnya kita semua ini adalah dai, menyampaikan, punya kewajiban untuk menyampaikan. Jadi kita nggak usah ragu-ragu dalam hal menyampaikan kebenaran. Yang penting apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa ketentuan yang menjadi perintah Allah ataupun perintah daripada Rasulullah SAW. Karena dalam Al-Quran pun dikatakan al-haq min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah, dan untuk itu janganlah kalian ragu untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Jadi kita tentunya berusaha untuk menyampaikan, walaupun toh mungkin kita hanya memiliki satu ayat ataupun satu pengetahuan, yang mana pengetahuan tersebut sesuai dengan Al-Quran maupun sesuai dengan Al-Hadis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya sifat Rasulullah SAW adalah fatonah. Fatonah di sini maksudnya cerdik dan bijaksana dalam mengambil suatu tindakan. Jadi beliau Rasulullah SAW itu orangnya cerdik, pandai. Nah tentunya kita pun bisa berusaha untuk bisa menjadi orang yang pandai. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus banyak belajar. Bahkan proses pembelajaran itu boleh sampai ke manapun. Dikatakan tuntutlah ilmu walaupun sampai di negeri Cina, itu kata Rasulullah SAW. Kita disuruh nuntut ilmu itu walaupun dimanapun, bahkan di negeri Cina pun kita juga disuruh ke sana. Kenapa? Karena insya Allah di Cina itu banyak orang-orang yang punya ilmu pengetahuan yang tinggi. Kita sah-sah saja boleh-boleh saja belajar tentang ilmu pengetahuan tersebut. Karena apa? Tuntut ilmu dunia seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya, dan tuntut ilmu akhirat seolah-olah kau akan mati esok hari. Nah itu juga merupakan anjuran daripada Rasulullah SAW, bahwa kita ini supaya pandai itu harus banyak belajar. Menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Insya Allah dengan kita banyak belajar, banyak menuntut ilmu, nanti kita juga menjadi orang yang bijaksana dalam mengambil suatu keputusan ataupun dalam mengambil suatu tindakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di hari kiamat orang yang dicintai oleh Rasulullah ialah orang yang baik tingkah lakunya. Jadi tentunya kita berusaha untuk mempunyai kepribadian ataupun mempunyai tingkah laku
yang baik, supaya kita nanti di hari kiamat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan perlu diketahui bahwa tingkah laku yang baik akan sebanding atau sama dengan orang yang sabar. Orang yang sabar, kemudian orang yang tiap hari puasa, ya, kemudian tiap malam sholat. Orang yang tiap hari sholat, tentunya sholat malam, kemudian berpuasa, itu hakikatnya sebanding dengan orang yang tingkah lakunya baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Ada kekeliruannya juga saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaraat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.